ucapan seperti itu pernah diucapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah itu sangat pencemburu. Kalau mau mencontoh istri yang pencemburu, contohlah Aisyah. Begitu pencemburunya sampai adalah beberapa perilaku Aisyah itu yang menyedihkan hati Nabi. Kadang-kadang cemburunya disusul dengan manuver. Manuver itu apa? Bahasa Arabnya makar. Susul dengan beberapa makar. Pernah datang seorang perempuan, kalau saya tidak salah namanya Juwairiyah. Dia anak seorang pemimpin yang kemudian bergabung masuk Islam, dan pemimpin itu menghadiahkan istrinya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran kan ada ayat, dan jika perempuan itu menghibahkan dirinya kepadamu, hei Nabi, jadi bolehlah Nabi memilihnya kalau ia kehendaki. Itu waktu itu Aisyah membaca wahyu itu, kemudian dia datang menemui Nabi. Betapa cepatnya Tuhanmu memenuhi hawa nafsumu. Jadi katakannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan itu seorang Nabi berhadapan dengan seorang istri yang melakukan blasphemy. Blasphemy itu, saya mohon maaf, saya emang rada ilmiah ini. Blasphemy itu ucapan-ucapan yang merendahkan Tuhan. Hanya diucapkan sebetulnya oleh orang-orang yang kafir. Rumah ada saya sebuah buku tentang sejarah blasphemy sepanjang zaman. Sejak zaman Yunani dulu sampai zaman modern. Orang-orang yang mengecam dan memaki Tuhan. Tentu saya tidak akan memasukkan Aisyah salah satu dalam riwayat itu. Tapi dia berkata kepada Rasulullah itu karena cemburunya. Betapa cepatnya Tuhan memenuhi hawa nafsumu. Ceritanya nih, Juwairiyah itu datang dan sudah menyebar berita tentang kecantikan Juwairiyah itu. Dan seperti biasa Aisyah merasa tidak enak. Sama seperti ketika Rasulullah mau menikah dengan Ummu Salamah. Dan menyebarlah berita tentang kecantikan Ummu Salamah. Kata Aisyah, fahazintu huznan syadidah. Aku merasa sedih luar biasa karena Rasulullah mau menikah dengan Ummu Salamah yang terkenal kecantikannya dan masih muda lagi. Cuma punya beberapa orang anak, 2 atau 3 orang anak. Jadi Ummu Salamah itu luar biasa. Dari seorang yang cantik jelita dan masih muda berubah dalam cerita kaum muslimin di Indonesia menjadi perempuan tua yang wajahnya jelek sampai ia menyerahkan haknya katanya kepada Aisyah karena ia tidak bisa melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu cerita di Indonesia. Saya tidak tahu sumbernya dari mana. Kayaknya dari imajinasi para ustadz yang tidak pernah kering. Jadi pada waktu itu Aisyah sangat tidak enak mendengar Rasulullah akan menikah dengan Ummu Salamah. Kemudian Aisyah mendekati, kemudian kata Aisyah sendiri, lalu aku mencoba mencari tahu. Dia mencoba ingin ketemu dengan Ummu Salamah. Faizan, kata Aisyah, tiba-tiba aku saksikan bahwa Ummu Salamah lebih cantik dari apa yang diberitakan orang. Jadi diberitakan orang cantik dia, kata Aisyah. Itu aja udah tidak enak Aisyah. Begitu melihatnya dia lebih cantik daripada apa yang diceritakan orang. Ajmalu mimma awsafu, lebih cantik daripada apa yang mereka sifatkan tentang Ummu Salamah. Aisyah itu adalah orang yang sangat pencemburu. Kembali lagi pada Juwairiyah itu. Di ketika ia datang, ditemuinya Juwairiyah itu dengan baik dan temui. Dan ketika bertemu dengannya, berbaik-baikanlah, pura-pura baik. Kemudian dia berkata, nanti ya kalau kamu sudah menikah dengan Nabi dan Nabi mau misalnya mendekati kamu
atau menyentuh kamu, itu Nabi itu paling senang kalau kamu itu mengucapkan doa ini, a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah daripada engkau. Lalu gimana tuh? Begitu mendengar itu, dan ketika berdua bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah mau memegang tangannya, dia berkata seperti yang diajarkan Aisyah, aku berlindung kepada Allah daripadamu. Dan Rasulullah kemudian mengirimkan Juwariyah kepada keluarganya kembali, dan katanya ia meninggal karena penderitaan hati. Ditolak oleh Rasulullah, disuruh pergi. Itu karena makarnya. Karena itu di dalam Al-Quran, inna kaida syaitani kana dha'ifa, tipuan setan itu lemah. Tapi tentang perempuan, inna kaidakunna la'azim, kata di dalam surat Yusuf, sesungguhnya tipuan kalian itu dahsyat. Tipuan perempuan itu dahsyat. Dan setan aja lemah. Itu tipuan setan, tipuan setan. Tipuan perempuan jauh lebih dahsyat dari itu. Kenapa saya jadi pindah ke Aisyah ini ya? Tadi itu kita cerita tentang Al-Hakam, tapi kemudian pindah ke Aisyah. Ya. Apa itu asal usulnya? Kok jadi pindah kepada Aisyah? Saya jadi ingat, nah ini pindah lagi ke tempat yang lain. Ya. Di Prancis itu ada seorang filosof. Kalau menurut orang Sunda, salah satu di antara para filosof. Namanya Lacan, orang Prancis, salah seorang tokoh pelanjut psikoanalisis Freud. Orangnya kena kurus kering, tapi wajahnya cakep, sehingga dia terkenal dikagumi banyak perempuan. Dan tubuh keringnya ternyata menguntungkan dia, karena tubuh keringnya itu menyebabkan dia dibebaskan dari kewajiban militer. Tapi tak belakang kemudian menjadi seorang filosof yang mempunyai puluhan ribu pengikut sekarang ini. Katanya paling tidak ada 20.000 psikoanalis di dunia sekarang ini yang mengikuti Lacan. Kalau tubuhnya kurus kering tapi pinter. Bukan tubuh kurus kering tapi pinter. Emang biasa orang pinter kurus kering. Dan dia suka bicara. Mungkin karena pinternya atau karena pembicaraannya meloncat-loncat seperti saya. Jadi orang seringkali tidak paham apa yang dia bicarakan. Kadang-kadang kalau dia bicara, dia mengutip bahasa Ibrani, bahasa Cina, bahasa Latin, bahasa-bahasa kuno, sehingga kadang orang pendengarnya, karena dia orang Prancis, orang yang mendengarkannya tidak tahu apakah dia ngomong bahasa Prancis atau ngomong bahasa dari planet yang lain, karena sukar dipahaminya. Tapi walaupun begitu dia sangat berpengaruh. Jadi kalau pembicaraan saya meloncat-loncat dan sulit dipahami, bisa jadi karena saya orang pinter. Jadi udah, karena lupa lagi dari mana mulainya. Kita balik lagi kepada Marwan Lakam. Nah itu, oh iya, tentang cemburunya. Jadi karena Imam Husain berkata, bagaimana mungkin aku berbaiat kepada orang seperti dia? Misli yubayu mislah. Bagaimana mungkin orang sepertiku berbaiat kepada orang seperti dia? Ucapan seperti itu pernah diucapkan oleh Aisyah ketika ia ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kecemburuannya. Dan apa jawab Aisyah? Anna la yaziru misli mislak. Bagaimana mungkin orang sepertiku tidak cemburu kepada orang seperti kamu? Gimana orang sepertiku tidak cemburu? Kaifa la yaziru misli mislak? Bagaimana mungkin orang yang sepertiku, seperti Aisyah ini, tidak cemburu kepada orang yang seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan mungkin ini agak mengejutkan kepada Anda, karena cerita ini tidak sama dengan cerita yang didengar oleh para ustadz yang lain. Tapi diberitahukan atau tidak? Pokoknya di antara istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya lagi mencari kata-kata yang paling halus. Aisyah itu
perempuan yang tidak begitu cantik. Jadi berbeda dengan riwayat kita, kalau menurut kita Aisyah adalah istri Nabi yang paling cantik. Kulitnya hitam dan dia sering menghias wajahnya dengan akar kayu yang kemerah-merahan untuk memerahi ini. Sebagaimana kebiasaan orang-orang kulit hitam sampai sekarang menghias mukanya dengan cat atau yang hitam dan Aisyah senangnya dengan sejenis kayu semacam kayu pencelup yang kalau diusapkan digosokkan ke sini menjadi merah, sehingga kayu itu disebut Humaira, kayu yang kemerah-merahan. Dan Rasulullah memanggil Aisyah dengan tanda kemerah-merahan di wajahnya karena bekas goresan kayu itu. Jadi manggilnya ya Humaira. Sekarang itu menjadi berubah juga dalam cerita kita sekarang. Humaira artinya kulitnya putih, sehingga kalau kepanasan dia berubah kemerah-merahan. Karena itu Rasulullah memanggilnya dengan sayang, ya Humaira. Sehingga ada seorang istri mendirikan sebuah perusahaan. Kebetulan si istri itu kulitnya putih, lalu dia dirikan perusahaan Humaira. Ingin dia seperti Aisyah, ingin dipanggil dengan penuh kasih sayang oleh Rasulullah karena wajahnya yang kemerah-merahan. Itu emang merahnya di kuliti, dicelup sama kulit. Tidak boleh lagi.